Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Siti Roma, biasa dipanggil Rahma. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan prodi akuntansi. Di sini aku akan mempresentasikan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh Dr. Sugeng Prayetno dengan tema Pasar Uang dan Pasar Modal. Berikut videonya. Di slide pertama kita melihat ada pengertian pasar uang. Sebenarnya teman-teman semua tahu nggak sih apa itu pasar uang? Nah, pasar keuangan atau financial market yang sering kita sebut adalah tempat-tempat di sana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan baik dalam bentuk penjualan surat berharga atau commercial paper yang dilakukan oleh pasar modal atau capital market dan juga penjualan mata uang currency seperti yang dilakukan di pasar uang atau money market lainnya. Nah, pasar uang juga mekanismenya itu pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau koperasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi dan juga pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Nah, dalam sekuritas komoditas ini dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atau atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan juga pertambangan dan lain sebagainya. Di slide ini kita akan membahas tentang pasar uang atau yang sering kita sebut pasar money market. Nah, money market ini atau pasar uang adalah pasar internasional untuk pelaku transaksi yang memperdagangkan instrumen keuangan pemerintah dan perusahaan dalam jangka pendek seperti banker acceptance, surat komersial, sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan dan surat berharga bank sentral. Perbedaannya itu pasar uang bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan atau pinjam meminjam dan juga perdanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan dan juga kelancaran sistem pembayaran. Nah, sedangkan pasar modal atau capital market adalah sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan utang diperdagangkan. Di slide ini kita akan membahas tentang fungsi pasar keuangan. Fungsi pasar keuangan yang paling mendasar adalah memungkinkan alokasi modal dan aset yang efisien dalam ekonomi keuangan tanpa pasar keuangan. Modal tidak dapat dialokasikan secara efisien dan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan peluang pertumbuhan akan sangat berkurang. Kemudian pasar membentuk harga aktiva keuangan dan harga surat berharga melalui interaksi antara pembeli dan penjual. Hal ini disebutkan dengan proses penemuan harga. Kemudian, pasar keuangan menyediakan juga sarana bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya. Karena kegunaannya tersebut, pasar keuangan dianggap dapat menawarkan sesuatu likuiditas, yaitu kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas. Nah, fungsi ekonomi pasar keuangan juga bisa kemampuannya untuk menekan biaya transaksi dibandingkan jika harus dilakukan secara individual. Dua biaya yang dihubungkan dalam usaha transaksi yaitu biaya pencarian dana dan biaya informasi. Kemudian biaya pencairan mengacu kepada biaya eksplisit seperti biaya iklan, sedangkan biaya implisit seperti waktu dan yang dihabiskan untuk menemukan penjual atau pembeli. Biaya informasi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam menilai hasil investasi aktiva keuangan. Fungsi ekonomi pasar keuangan adalah kemampuannya untuk menekan biaya transaksi dibandingkan jika harus dilakukan secara individual. Dua biaya yang dihubungkan dengan usaha transaksi yaitu biaya pencairan dan biaya informasi. Biaya pencairan mengacu kepada biaya eksplisit seperti biaya iklan, sedangkan biaya implisit seperti waktu yang dihabiskan untuk menemukan penjual dan pembeli.
Biaya informasi juga merupakan biaya yang dikeluarkan dalam menilai hasil investasi aktiva keuangan. Di sini juga ada manfaat pasar keuangan. Manfaatnya itu sebenarnya untuk mempertemukan para peminjam dana dengan pihak yang meminjamkan atau membutuhkan dana. Nah, apabila perusahaan mengalami kelebihan dana yang tidak digunakan dalam jangka pendek, maka mereka meminjamkan dana tersebut melalui pinjaman jangka pendek yang disebut dengan pasar uang. Beberapa manfaat adanya pasar keuangan adalah yang pertama menjadi fasilitator perdagangan surat berharga. Ruang lingkup kegiatan pasar keuangan tidak hanya berfokus pada uang saja, juga dalam hal surat berharga. Individu atau perusahaan akan mudah untuk memperjualbelikan surat berharga seperti saham dan juga lainnya. Lalu yang kedua, menjadi sumber dana, khususnya perusahaan yang membutuhkan dana dalam pasar keuangan. Pihak yang membutuhkan dana dan akan dipertemukan dengan pihak pemilik dana, menjaga stabilitas sistem keuangan lewat transaksi jual beli atau keuangan yang dilakukan di dalamnya. Selanjutnya, menjadi fasilitator untuk investasi, yakni dengan menyediakan adanya pinjaman dalam jangka pendek, baik di dalam ataupun luar negeri, kepada mereka yang membutuhkannya. Perbedaan pasar keuangan dan pasar uang. Pasar keuangan dan pasar uang adalah dua istilah yang berbeda. Namun, pasar keuangan mencakup banyak kelas aset yang berbeda dan memiliki berbagai struktur dan peraturannya. Pasar uang adalah salah satu bagian dari pasar keuangan. Pasar keuangan atau financial market adalah pasar yang dimana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan termasuk saham, obligasi, instrumen pasar uang. Jenis-jenis pasar keuangan juga memiliki beberapa jenisnya. Yang pertama, sebenarnya pasar keuangan yang paling umum adalah pasar saham untuk pasar modal. Ini adalah tempat di mana perusahaan mendaftarkan saham lalu dibeli dan dijual dengan pedagang dan investor. Pasar saham juga atau pasar ekuitas digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan modal melalui penawaran umum perdana atau IPO. Saham dapat diperdagangkan di bursa yang terdaftar seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, jenis pasar keuangan di Indonesia itu mencakup pasar forex. Ini paling liquid di dunia karena uang tunai adalah aset yang paling liquid. Pasar komoditas juga tempat bertemunya produsen dan konsumen untuk bertukar komoditas fisik seperti produk pertanian, seperti jagung, ternak, kedelai. Produk energi juga bisa mencakup minyak, gas, kredit karbon. Lalu ada juga logam mulia seperti emas, perak, terus platinum, atau juga komoditas lunak seperti kapas, kopi, dan juga gula. Lalu ada pasar derivatif. Pasar derivatif itu adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang nilainya didasarkan pada aset keuangan dasar yang disepakati seperti sekuritas atau kumpulan aset seperti indeks. Lalu ada derivatif. Derivatif itu sekuritas sekunder yang nilainya semata-mata berasal dari nilai sekuritas premier dikaitkan dengannya. Pasar forex falas adalah pasar di mana peserta dapat membeli, menjual dan juga melakukan lindung nilai dan juga berspekulasi tentang nilai antara tukar atau pemasang mata uang. Baik, di sini ada risiko pasar uang. Yang pertama ada fluktuasi nilai tukar yang tinggi. Fluktuasi nilai tukar yang tinggi itu adalah naik turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Faktor penyebabnya seperti faktor ekonomi, lalu ada juga faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi itu perbedaan suku bunga, tingkat inflasi, neraca perdagangan, dan juga pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uangnya. Sedangkan faktor non-ekonomi, peristiwa politik, bencana alam, atau sentimen pasar uang juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Lalu ada yang kedua, risiko kebijakan moneter. Risiko kebijakan moneter itu adalah potensi dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh
bank sentral suatu negara. Nah, di sini dampak kebijakan moneter yang tidak dapat menyebabkan inflasi atau deflasi atau krisis ekonomi. Contohnya, jika bank sentral menaikkan suku bunga terlalu tinggi, ini dapat memperlambat pertukaran ekonomi dan bahkan menyebabkan resesi. Sebaiknya jika suku bunga terlalu rendah, ini dapat memicu inflasi yang tinggi. Lalu ada juga risiko geopolitik. Di sini risiko geopolitik itu risiko yang timbul akibat ketidakstabilan politik seperti konflik atau perang di suatu wilayah atau negara. Dampaknya, risiko geopolitik dapat menyebabkan investor menarik dananya dari pasar keuangan sehingga menyebabkan fluktuasi harga aset yang tajam. Gangguan rantai pasokan seperti konflik dapat mengganggu rantai pasokan global dan menyebabkan kenaikan harga komoditas. Lalu ada juga kompleksitas. Ketiga faktor ini saling berkaitan dalam berinteraksi secara kompleks. Misalnya, kebijakan moneter yang ketat dapat diambil untuk mengatasi inflasi yang memicu oleh risiko geopolitik. Fluktuasi nilai tukar juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan juga risiko geopolitik. Nah, oleh karena itu, pelaku pasar perlu juga mempertimbangkan nih ketika faktor ini secara simultan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, perbandingannya dengan pasar modal. Pasar modal juga memiliki risiko tersendiri seperti risiko pasar, risiko kredit, dan juga risiko likuiditas. Dimulainya sejak 1912 di Batavia, pasar modal Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1912 di Batavia yang saat ini di Jakarta oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun saat itu aktivitasnya masih terbatas dan belum berkembang seperti sekarang. Lalu kemudian dia juga pernah vakum atau aktif lagi tahun 1977 setelah kemerdekaan. Pasar modal sempat tidak aktif karena kondisi ekonomi dan politik yang belum stabil. Aktivitas pasar modal perlu diaktifkan kembali oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1977 ditandai dengan go public-nya PT Semen Cibinong. Lalu juga ada regulasi lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek seperti proses emisi efek atau penawaran saham atau obligasi, lalu kemudian kewenangan dan juga tugas lembaga pengawas, lalu ada perlindungan investor, dan selanjutnya ada sanksi atas pelanggaran hukum di pasar modal. Kemudian dikelola oleh OJK, BEI, KPEI, atau KSEI. Pasar modal Indonesia saat ini dikelola oleh beberapa lembaga utama seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, mengawasi dan juga mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk pasar modal. Lalu kemudian ada BEI atau Bursa Efek Indonesia, tempat terjadinya transaksi jual beli efek seperti saham dan obligasi. Lalu selanjutnya ada KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia, menjamin penyelesaian transaksi di bursa. Lalu ada juga KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menyimpan dan juga mengatur administrasi efek milik investor. Fungsi pasar modal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menambahkan modal usaha. Perusahaan bisa mendapatkan tambahan dana dari investor melalui penerbitan saham atau obligasi di pasar modal. Lalu yang kedua ada pemerataan pendapatan atau dividen. Investor yang membeli saham berhak atas dividen atau pembagian keuntungan, sehingga keuntungan perusahaan bisa dirasakan juga oleh masyarakat luas, bukan hanya pemilik utama. Lalu selanjutnya bisa meningkatkan kapasitas produksi. Dana dari pasar modal memungkinkan perusahaan menambahkan mesin, bahan baku, atau juga tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak barang dan juga jasa. Selanjutnya ada menciptakan lapangan kerja. Seperti ketika perusahaan tumbuh berkat tambahan modal, mereka butuh lebih banyak tenaga kerja sehingga bisa mengurangi pengangguran. Lalu yang terakhir ada tambahan pemasukan negara. Aktivitas pasar modal
dikenakan pajak baik dari transaksi maupun dividen yang menjadi sumber pemasukan bagi negara. Di sini ada instrumen tentang pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham itu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham berhak atas dividen dan juga punya hak suara dalam RUPS. Contohnya membeli saham di PT Bank BRI berarti menjadi bagian dari pemilik BRI juga. Lalu kemudian ada obligasi. Nah, obligasi itu surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Nah, investor juga mendapatkan bunga atau kupon secara berkala dan juga pokok utang dikembalikan saat jatuh tempo. Lalu ada reksadana. Nah, reksadana itu wadah yang menghimpun dana dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi. Ini juga sangat cocok untuk pemula karena dikelola oleh profesional. Lalu ada ETF atau Exchange Trade Fund dan juga derivati. Instrumennya itu turunan dan fleksibel, diperdagangkan di bursa seperti saham. ETF milik reksadana tapi juga bisa dibeli atau dijual seperti saham. Kalau derivatif meliputi opsi dan juga kontrak berjangka dipakai untuk lindungi nilai atau juga spekulasi. Pelaku pasar modal meliputi emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan surat berharga seperti saham atau obligasi untuk dijual kepada publik. Lalu ada investor. Investor itu adalah pihak yang membeli surat berharga, saham atau obligasi yang diterbitkan oleh emiten. Lalu ada juga lembaga penunjang pasar modal. Ini tuh adalah lembaga yang mendukung kelancaran aktivitas pasar modal. Contohnya underwriter, menjamin emisi, membantu emiten menerbitkan dan menjual saham ke publik. Lalu ada broker, perantara, perdagangan efek, menghubungkan investor dengan pasar untuk membeli atau menjual saham. Lalu kemudian ada notaris, mengurus dokumen legal saat penerbitan saham atau obligasi. Lalu lainnya seperti kustodian, biro administrasi efek, dan juga lembaga clearing. Penyatuan mata uang ada Tujuannya itu integrasi ekonomi regional, artinya beberapa negara bekerja sama untuk menyatukan kebijakan ekonomi mereka melalui penggunaan satu mata uang bersama. Contohnya Euro di Uni Eropa. Ini dilakukan untuk memperkuat kerjasama ekonomi, memperlancar transaksi lintas negara, dan juga meningkatkan daya saing regional. Dampak positifnya, stabilitas atau nilai mata uang lebih stabil karena berada di bawah atau sistem moneter yang berkoordinasi. Efisiensi, tidak perlu menukar mata uang saat transaksi antar negara. Lalu ada kontrol lebih baik. Kebijakan moneter bisa dikelola secara bersama sehingga mengurangi risiko inflasi tinggi di salah satu negara. Dampak negatifnya, tidak semua negara punya kekuatan ekonomi yang sama sehingga negara dengan ekonomi lemah bisa tertinggal atau bahkan terbebani karena tidak bisa menyesuaikan kebijakan moneter sendiri. Contoh krisis utang Yunani dalam zona euro karena tidak bisa mencetak uang sendiri atau mengatur suku bunga sesuai kebutuhan nasional. Di sini ada hubungan pasar modal dan pasar uang. Yang pertama ada nilai tukar dan harga saham saling mempengaruhi. Seperti nilai tukar pada mata uang, misalnya rupiah terhadap dolar, mempengaruhi daya tarik pasar modal. Lalu ada investor asing melihat nilai tukar dan suku bunga sebelum masuk pasar modal. Investor luar negeri sangat sensitif terhadap pergerakan nilai tukar dan juga suku bunga. Lalu kemudian ada fluktuasi besar bisa mengganggu kestabilan pasar. Nah, perubahan drastis pada nilai tukar atau suku bunga bisa menyebabkan ketidakpastian dan juga kepanikan di berbagai pasar modal. Pembahasan terakhir kita tentang kode etik dan juga sertifikasi treasury. Yang pertama, BI wajibkan sertifikasi untuk pelaku pasar. Misalnya Bank Indonesia, BI mewajibkan semua pelaku pasar seperti dealer, trader, dan juga manajer keuangan untuk memiliki sertifikasi resmi. Kemudian tujuan meningkatkan kompetensi dan integritas. Tujuannya agar para pelaku pasar memiliki kompeten dan juga berintegritas.
Lalu selanjutnya ada kode etik pasar konvensional dan syariah. Kode etik ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama untuk pasar keuangan konvensional yang mengikuti sistem umum keuangan. Lalu ada juga untuk pasar keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tibalah kita di penghujung presentasi ini. Tadi sudah dijelaskan tentang apa saja itu pasar uang dan apa saja itu pasar modal. Semoga dengan adanya presentasi ini bisa menjadi wadah ilmu bagi mahasiswa dan semua orang yang bisa melihat video saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.